Poin yang kedua dari konklusi yang diambil oleh Bloomberg begini. Kepemilikan material itu pada saat yang sama merupakan salah satu atau cara utama orang itu memindahkan hatinya, membalikkan hatinya dari Allah. Jadi kita diberi banyak contoh di dalam Alkitab ketika orang itu kaya, maka dengan mudah hatinya itu berbalik bukan lagi kepada Allah, tapi menjauhi Allah. Saudara itu punya berhala harta, maka saudara jangan mencari tambahan harta. Karena saudara akan memberi makan berhala itu. Dan kalau berhala itu semakin besar, berhala itu akan membunuh saudara, pelan mungkin, tetapi pasti akan membunuh saudara. Saya ingat di beberapa khotbah saya di gereja saya berkata begini kepada jemaat. Saya minta maaf jemaat karena saya tidak mendoakan supaya semua saudara tambah kaya atau diberkati. Saya tidak mendoakan semuanya supaya diberkati. Kenapa? Karena saya tahu beberapa jemaat saya itu hamba uang. Kalau saya mendoakan supaya mereka tambah kaya dan tambah kaya, maka saya sedang membunuh kerohanian jemaat-jemaat saya. Jadi saya memberitahu jemaat saya, sebagian saya doakan supaya diberkati Tuhan dan beberapa saya doakan supaya bertobat dari berhala hartanya. Sebab kalau orang punya berhala harta, lalu hartanya semakin banyak, dia akan memberi makan berhalanya itu terus menerus. Berhala harta itu bisa dipikirkan, bisa diidentifikasi dengan gampang kok saudara. Misalnya begini, orang-orang tertentu merasa kalau punya deposito banyak, punya tabungan yang banyak, maka dia tenang di hari tuanya. Jadi dia tenang itu bukan karena Tuhan akan memelihara dia sampai putih rambutnya. Dia tenang karena sudah ada uang di tangan. Saya tidak anti orang Kristen punya deposito, punya asuransi. Saya sendiri juga punya. Tetapi yang membedakan adalah demikian saudara. Kita sadar bahwa deposito, asuransi itu tidak seharusnya menjadi sumber keamanan bagi kita. Sumber keamanan kita adalah karena Allah yang berjanji memelihara kita. Dikatakan sampai putih rambutmu aku tetap dia. Dan aku akan terus menggendong kamu. Karena Tuhan tahu semakin kita tua semakin jalannya susah parah. Ada asam urat lah, ada ambeien lah, semuanya ada encok di sana. Mungkin kita akan ngesot jalannya bersusah payah. Tapi Tuhan berjanji aku tetap dia akan menggendong kamu. Jadi saya senang dengan masa tua saya, bukan karena saya punya asuransi, bukan karena saya punya deposito, tapi karena saya punya Tuhan yang berjanji memelihara hidup saya.